Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Alfredo dengan NIM 023001900002 akan menjelaskan tentang tata cara melakukan banding pajak. Banding pajak dilakukan apabila pihak pembayar merasa keberatan atau tidak puas akan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan. Upaya ini dilakukan dengan jalur hukum. Proses banding ini hanya bisa dilakukan apabila wajib pajak memang keberatan akan hasil pemeriksaan pajak yang disertai dengan surat ketetapan pajak sehingga jadi lebih kurang atau tidak bayar. Proses banding pajak ini ditetapkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Sementara. Untuk bisa melakukan banding pajak tentu ada syarat dan ketentuannya. Nah, berikut ini tata cara melakukan banding pajak. Apa saja yang bisa dilakukan keberatan? Yang diajukan keberatan, setidaknya ada 5 jenis wajib pajak yang bisa diajukan keberatannya, yakni yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB. Yang kedua, surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPLB. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPKBT. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil, SKPN. Yang kelima, pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Apa saja syarat pengajuan banding? Yang pertama, syarat cara melakukan banding pajak seperti berikut ini. Pertama, surat banding yang diajukan hanya untuk surat ketetapan saja dalam masa pajak. Yang kedua, pemohon banding pajak harus mengajukan surat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pengajuan surat banding harus dilengkapi dengan surat keberatan. Yang keempat, banding hanya bisa dilakukan apabila jumlah besaran pajak terutang sudah dibayarkan sebesar 50%. Yang kelima, pengajuan surat banding juga harus melampirkan surat setoran pajak, SSP, atau pemindahbukuan PBK. Yang kelima, jangka waktu dalam pengajuan banding harus dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan sejak tanggal keluaran SKPKB, SKPLB, SKPKBT, SKPN, dan pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Dan yang terakhir, tidak ketinggalan pula untuk melampirkan data-data dan bukti pendukung mulai dari surat permohonan keberatan, surat ketetapan pajak, SKP, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Siapa saja yang berhak mengajukan banding? Ada beberapa pihak yang berhak mengajukan proses banding pajak. Berikut ini beberapa pihak terkait yang bisa melakukan proses banding pajak. Proses banding pajak bisa dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, kuasa hukum, ahli waris, atau pengurus. Proses banding pajak yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, namun permohonan meninggal dunia, maka proses bisa dilanjutkan oleh ahli waris. Apabila selama proses melakukan banding pajak, pemohon melakukan pemecahan, penggabungan, pemekaran, atau peleburan usaha, maka proses banding pajak bisa dilanjutkan oleh pihak yang sudah ditunjuk dan memiliki tanggung jawab penuh karena adanya kasus tersebut. Apa saja hak yang didapatkan pemohon? Apabila segala syarat dan cara melakukan banding pajak sudah dipenuhi, pemohon akan memiliki hak-hak yang bisa diperjuangkan sebagai berikut. Pemohon berhak melengkapi surat bandingnya dalam jangka waktu 3 bulan semenjak surat keputusan banding pajak diterima. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat yang berlaku. Yang kedua, pemohon berhak hadir dalam persidangan guna memberikan bukti lisan yang diperlukan selama proses banding dilakukan. Yang ketiga, pemohon bisa didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Yang keempat, pemohon banding berhak untuk hadir dalam sidang pembacaan keputusan. Dan yang terakhir, bisa dikatakan proses banding pajak cukup memakan waktu lama. Penetapan putusan paling lama adalah 12 bulan sejak penerimaan surat banding pajak. Sekian dari saya tentang tata cara ini pajak. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.